Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang sudah memberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan webinar kita pada pagi hari ini dengan tema penulisan proposal dan tips bagaimana menemukan ide untuk judul proposal penelitian. Nah, hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait bagaimana sih cara menemukan ide dalam menulis proposal penelitian. Nah, kira-kira teman-teman ketika mendengar kata proposal penelitian, apa yang difikirkan? Oke, sulit, bingung, tidak tahu mau memulai dari mana, tempatnya masalah. Ya, memang ada banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang menghubungi saya terkait, "Bu, saya sudah mengajukan judul tapi ternyata judulnya ditolak. Lalu gimana nih, saya harus neliti apa? Saya tidak tahu lagi nih mau menulis tentang judul apa." Nah, itu banyak sekali keluhan-keluhan seperti itu. Nah, sebetulnya teman-teman kalau teman-teman mau mengikuti tipsnya, sebetulnya tidak sulit bagi mahasiswa dalam menemukan ide untuk menulis proposal penelitian. Nah, di video kali ini kita akan berbagi kepada teman-teman sebetulnya apa saja yang harus dilakukan agar lebih mudah menemukan inspirasi dalam menulis proposal penelitian. Nah, pada dasarnya untuk menemukan ide dalam menulis proposal penelitian itu tidak sulit ya. Teman-teman bisa berangkat dari bidang kajian yang teman-teman minati gitu. Apa apa mata kuliah apa yang teman-teman sukai? Teman-teman bisa berangkat dari situ. Teman-teman bisa mengevaluasi diri ya, melihat sendiri selama perkuliahan di jurusan yang teman-teman ambil, khususnya jurusan ilmu pemerintahan, teman-teman lihat mata kuliah apa yang teman-teman punya kecenderungan itu. Kalau belajar mata kuliah ini saya senang sekali. Nah, teman-teman bisa memulai dari situ. Nah, itu akan menjadi pintu masuk terkait dengan perspektif atau teori yang akan digunakan. Itu. Ya, tentu saja kita sering mendengar ya, cintai apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Nah, meskipun sulit ketika kita cinta, ketika kita suka, maka sesuatu yang sulit itu akan terasa lebih mudah gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat atau mengamati fenomena-fenomena di sekitar kita. Dengan melihat langsung ke lapangan, ini juga akan memberikan inspirasi kepada kita mau menulis tentang apa. Nah, lihat saja di sekeliling kita, lihat saja di sekitar kita, itu akan bisa memberikan kita gambaran atau memberikan kita sumber inspirasi. Nah, nanti setelah kita temukan, setelah kita tahu mau melihat apa, lalu kita cari teori apa yang akan sesuai. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kita berangkat dari teori, yang kedua kita berangkat dari fenomena. Nah, dalam melakukan penelitian atau menulis proposal, kita selalu dituntut untuk menunjukkan kebaruan penelitian. Nah, untuk melihat kebaruan penelitian, itu teman-teman bisa minimal melakukan dua hal. Yang pertama yaitu melakukan literatur review atau memperbanyak membaca jurnal ya, penelitian-penelitian terdahulu. Nah, lihat, teman-teman lihat penelitian apa yang sudah banyak dilakukan orang terkait topik atau tema yang ingin teman-teman tulis. Dari situ teman-teman akan petakan. Oh, pembahasan misalnya penelitian tentang sampah sudah banyak yang melihat tentang implementasi perdanya, atau sudah banyak yang melihat tentang bagaimana tata kelolanya, atau bagaimana tentang keterlibatan masyarakatnya. Nah, teman-teman lihat dari sisi yang lain, misalnya keterlibatan swasta, atau teman-teman bisa lihat bagaimana inovasi terbaru dalam pengolahan sampah dan lain sebagainya. Jadi ada pengelompokan-pengelompokan itu yang akan mempermudah teman-teman menemukan set of art atau perbedaan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, dalam melakukan studi literatur, ini teman-teman juga sebetulnya akan menemukan ide ya. Ketika membaca konsep, membaca apa sebetulnya yang sudah diteliti orang, teman-teman akan punya ide dan menyandingkan dengan apa yang terjadi di sekitar teman-teman. Nah, itu bisa. Memang membaca itu butuh effort ya, butuh effort. Nah, ini butuh kesungguhan karena memang tidak ada sesuatu yang instan. Tentu saja dalam hal penulisan proposal ini butuh usaha. Jadi seberapa besar usaha itu akan menentukan seberapa besar hasil yang akan teman-teman capai.
Nah, untuk menemukan studi terdahulu, teman-teman bisa cek Google Scholar, bisa dicek di Scopus, bisa dicek di WOS atau di ResearchGate. Di situ di beberapa situs ini teman-teman akan bisa menemukan. Nanti tinggal ketik saja apa yang akan teman-teman butuhkan. Nah, saya kasih contoh, misalnya kita lihat di Google Scholar ya, teman-teman mau melihat bagaimana pelayanan pembuatan KTP. Ini kan sebetulnya fenomena yang sudah klasik ya, sudah banyak yang sudah banyak dikaji oleh orang, bahwa pelayanan KTP itu pembuatannya lama, berbelit-belit dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat dari Google Scholar ini, kita bisa lihat sebetulnya ketika kita mengetik pelayanan pembuatan KTP, apa yang paling banyak muncul? Judul apa yang paling banyak sudah diteliti orang lain? Kalau sudah banyak diteliti, jangan kita teliti lagi. Kita lihat dari perspektif yang berbeda. Nah, karena perspektif yang berbeda ini akan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula. Jadi kita petakan dulu nih dari hasil yang sudah kita cari di Google Scholar, kita petakan. Oh, banyak nih yang meneliti tentang kualitas pelayanan. Nah, kita lihat dari sisi yang lain. Oh, banyak yang melihat dari sisi responsivitas. Kita lihat dari sisi yang lain, gitu ya teman-teman. Nah, saya kasih contoh, misalnya saja dalam kasus pengelolaan atau konflik di pengelolaan objek wisata Gua Pindul. Nah, satu kasus atau fenomena terkait pengelolaan objek wisata itu bisa menggunakan berbagai sudut pandang. Misalnya saja dengan teori kuasa atau menggunakan teori elit, teori representatif, atau menggunakan teori konflik. Ini hasilnya akan berbeda. Padahal objeknya sama. Itu ya. Objeknya sama, tapi dengan perspektif yang berbeda, ini akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, untuk menemukan perspektif apa yang harusnya kita gunakan, itulah fungsi dari melakukan literatur review. Kita menemukan apa yang belum banyak diteliti oleh orang lain. Nah, teman-teman, selain tadi melakukan literatur review, teman-teman juga bisa banyak membaca berita-berita online misalnya, atau apa kondisi-kondisi aktual yang sekarang sedang terjadi dan sedang diperbincangkan. Ini juga menjadi menarik ya, tema-tema yang aktual ini tentu lebih menarik untuk diteliti ya. Misalnya saja pembahasan tentang COVID saat ini yang masih terjadi. Kita bisa melihat dari berbagai hal untuk menemukan apa hal yang bisa kita hasilkan gitu. Jadi penelitian itu sebetulnya teman-teman jangan diharapkan hanya sekedar memenuhi syarat bahwa kita akan lulus menjadi sarjana, tapi coba pikirkan bahwa penelitian yang kita lakukan ini akan memberi manfaat tidak saja pada diri kita, nanti ketika kita sudah terjun di dunia kerja, apa manfaat yang akan diterima dan bagaimana manfaat bagi khalayak ramai. Itu juga penting untuk dipertimbangkan. Nah, dengan melihat atau mengamati kondisi-kondisi terkini, fenomena-fenomena aktual, ini akan memberikan inspirasi sebetulnya kepada teman-teman untuk menulis ide apa yang sesuai, ide apa yang tepat untuk diangkat menjadi penulisan proposal penelitian. Nah, yang terakhir yang penting adalah mengubah mindset ya teman-teman. Mindset ini perlu diubah. Jadi kalau di awal tadi saya bertanya kira-kira apa yang Anda pikirkan ketika mendengar proposal penelitian? Kalau jawabannya masih susah, membingungkan, sulit, atau dan kalimat-kalimat negatif lainnya, nah itu yang harus kita ubah. Kita ubah bahwa proposal penelitian itu tidak sulit, menulis skripsi itu mudah. Karena dengan mengubah mindset, tentu ini akan mengubah semangat kita dalam menulis gitu. Ada banyak orang yang telah menyelesaikan skripsinya, ada banyak orang yang telah menyelesaikan proposalnya dengan sangat baik. Nah, tentu saja kita pasti akan bisa melewati itu. Tapi kuncinya adalah kita memang betul-betul mau, betul-betul sungguh-sungguh untuk mengerjakannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya dalam menemukan ide penulisan judul untuk proposal, untuk judul skripsi, itu hal-hal sederhana saja bisa, hal-hal yang ada di sekitar kita itu bisa kita tulis. Asal kita memang betul-betul mampu melakukan problematisasi masalahnya. Kita angkat, kita sesuaikan dengan ini menggunakan perspektif apa, menggunakan teori apa yang bisa digunakan. Nah, teman-teman perlu banyak diskusi dengan teman-teman sesama mahasiswa atau diskusi dengan dosen untuk membuka cakrawala ya, membuka apa dengan
sudut pandang apa sebuah fenomena itu bisa diteliti. Itu ya. Nah, satu hal lagi yang juga penting dalam menulis proposal ya, teman-teman perlu memiliki data yang cukup. Memiliki data yang cukup dan bersumber dari sumber yang terpercaya. Ini penting sebab data itu akan menjadi pijakan awal bagi kualitas sebuah proposal penelitian. Untuk mendapatkan data, tentu teman-teman bisa melakukan pra-riset ya, atau menggunakan sumber-sumber atau data-data yang tersedia secara online dari sumber yang terpercaya. Itu mutlak harus ada datanya. Nah, yang juga penting terakhir adalah terkait pengutipan referensi. Nah, referensi ini penting kita tahu mau menggunakan referensi apa dan juga kita tahu bagaimana cara mengutipnya. Sebab kalau kita salah dalam mengutipnya, ini juga bisa akan masuk dalam lingkup yang dikatakan sebagai plagiasi. Nah, plagiasi ini dalam dunia akademik tentu saja bukan hal yang sembarang ya. Ini punya efek dan berakibat yang sangat fatal bagi seorang akademisi, seorang mahasiswa begitu. Bahkan ketika sebuah karya tulisnya ketahuan, itu adalah hasil karya orang lain, itu bisa dicabut gelar kesarjanaannya. Nah, itu perlu berhati-hati. Dalam mengutip siapa yang dikutip, dari sumber mana, bagaimana tekniknya, ini perlu dipelajari. Karena memang kalau kita terbiasa ya, dari sekarang sebelum menulis skripsi, kita sudah terbiasa untuk meng-copy paste. Ini akan terbawa ketika kita akan menulis proposal atau skripsi. Karena memang mendapatkan informasi itu mudah, tapi copy paste jauh lebih mudah. Nah, kita jangan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang seperti ini ya teman-teman. Kita perlu berhati-hati, bahkan dalam menulis sebuah kalimat, itu perlu dituliskan rujukannya dari mana. Tidak ada rujukan, itu kan secara otomatis mengatakan bahwa itu adalah kalimat kita sendiri, padahal bukan, itu adalah plagiasi gitu. Jadi perlu hati-hati, teman-teman perlu hati-hati. Atau misalnya teman-teman kutip secara keseluruhan, sudah disebutkan sumbernya, itu juga bisa masuk dalam lingkup plagiasi. Jadi teman-teman caranya adalah melakukan parafrase ya, teman-teman membaca, lalu menuliskannya kembali dengan kalimat teman-teman sendiri, lalu dikutip berdasarkan sumbernya. Itu lebih mudah. Nah, teman-teman, tidak ada skripsi yang sempurna, tidak ada proposal yang sempurna. Tentu saja pasti ada kekurangan, tapi skripsi yang baik itu bukan skripsi yang sempurna, tapi skripsi yang dikerjakan. Jadi kerjakan dari sekarang, bisa dicicil dari sekarang. Jadi yang sekarang belum punya ide, teman-teman bisa flashback, kira-kira saya suka materi perkuliahan apa nih. Dari materi perkuliahan itu teman-teman akan lihat, dari 16 kali pertemuan, oh saya akan lihat di materi pertemuan ke-7 misalnya. Nah, dari situ kita pelajari dulu. Kita pelajari, lalu kita pilih apa nih fenomena yang sesuai dengan materi yang kita pilih itu. Karena di banyak tulisan, di banyak naskah yang dari mahasiswa-mahasiswa itu, teori itu hanya digunakan sebagai pelengkap saja. Dia hanya berhenti pada bagian kerangka teori. Padahal teori harus digunakan untuk menjadi pisau analisis, membedah atau menjawab rumusan masalah. Nah, ini yang perlu menjadi catatan bagi teman-teman. Teori itu harus digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Artinya teori bukan hanya sekedar definisi. Jadi dalam menurunkan teori itu bukan hanya sekedar definisinya saja. Kita kebingungan nanti menulis di bagian pembahasan. Jadi di pembahasan nanti harus ada isinya. Apa indikator teori itu yang kita jabarkan di bagian pembahasan disesuaikan dengan data-data yang kita temukan di lapangan. Itu ya teman-teman. Jadi ada banyak hal yang bisa kita teliti. Teman-teman perlu membuka mata, perlu membuka diri, lihat di sekeliling teman-teman, mungkin di tingkat desa, di lingkungan sekitar, itu juga bisa jadi ada hal-hal yang bisa diangkat menjadi tema penelitian yang kemudian dikerangkai ya dalam kerangka berpikir, dalam kerangka teoritis. Ini bisa nanti teman-teman bisa diskusikan sehingga bisa menambah kemantapan ya dalam menulis proposal penelitian. Nah, itu saja sebenarnya tipsnya, tidak sulit bukan?
Tidak sulit. Dimulai dari mata kuliah atau dimulai dari fenomena yang terjadi di lapangan. Yang paling penting membaca banyak studi terdahulu, melakukan literatur review, karena itu akan membantu teman-teman dalam menemukan kekhasan penelitian. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses, semoga setelah ini segera mendapatkan ide. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.